Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis harga beras dengan metode regresi linear CRISP-DM. Pertama, perkenalkan, nama saya Hafiz Imam Subakir Dian Penangsang dengan NIM A11 2018 11408. Dan pengertian CRISP-DM sendiri, Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan salah satu proses data mining atau framework yang dibangun oleh 5 perusahaan, yaitu Solution, Teradata, Daimler, NCR, dan OHRA. Framework ini kemudian dikembangkan oleh ratusan organisasi dan perusahaan di Eropa untuk dijadikan metodologi standar non-priority bagi data mining. Model proses CRISP-DM ini memberikan gambaran tentang siklus hidup proyek data mining yang memiliki 6 tahapan, yaitu business, understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Selanjutnya tahapan data. Pada tahapan data ini terdapat pemahaman proses bisnis yang merupakan sebuah aktivitas untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau organisasi berdasarkan permasalahan yang akan dihadapi. Kemudian pemahaman data. Pemahaman data ini menentukan asal-muasal sumber data yang akan dikumpulkan menjadi satu. Yang ketiga, persiapan data. Di sini menyiapkan dataset yang bersifat mentah dan berkualitas dan kemudian dilakukan pemrosesan terlebih dahulu. Selanjutnya, pemodelan. Data yang telah siap untuk diproses menggunakan algoritma data mining. Proses ini merupakan inti dari proses ekstraksi menggunakan metode yang dipilih dengan tujuan kegiatan data mining yang telah ditentukan dari awal. Kemudian evaluasi. Dalam model pengetahuan ini perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti bagi pihak yang berkepentingan. Dan akan dilakukan evaluasi dan tafsiran lebih lanjut. Kemudian penerapan. Data yang telah selesai kemudian diuji kembali kepada klien untuk menjadi bahan pertimbangan apakah sesuai atau tidaknya. Jika tidak, dilakukan pemrosesan ke tahapan awal kembali, yaitu pemahaman proses bisnis. Kemudian, kenapa saya memilih analisis harga beras? Karena sektor pertanian, khususnya pada produksi beras, memiliki potensi yang sangat baik. Dan di Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen terbesar di dunia setelah Cina. Tapi karena tingkat produksi yang tinggi, tentunya meningkatkan permintaan beras yang seringkali negara kita kesulitan untuk memenuhinya. Oleh karena itu, dengan analisis ini memungkinkan untuk membantu melihat indeks kenaikan harga beras saat ini. Selanjutnya ke source code dan dataset. Di sini merupakan dataset saya dan terdapat variabel berat beras dan harga jual. Dan terdapat sejumlah 700 dataset yang saya miliki. Kemudian ke source code-nya. Yang pertama, kita menyiapkan data masukan yang akan diolah. Di sini saya memiliki data harga beras .xlsx. Kemudian kita melakukan query mengimport NumPy. NumPy merupakan sebagai operasi matematika, kemudian import pandas yang berguna untuk menampilkan data berupa tabel, dan Matplotlib berguna untuk memvisualisasikan data yang ada, dan Sklearn untuk memproses machine learning. Kemudian memanggil dataset. Di sini terdapat dataset PD read Excel harga beras.xlsx, di mana X merupakan berat beras dan Y sebagai harga beras. Dataset K untuk mengecek atribut yang digunakan. Di sini saya menggunakan atribut berat beras dan harga jual. Dataset shape menunjukkan baris dan kolom, di mana data saya memiliki 700 baris dan 2 kolom. Kemudian
menampilkan isi sebagian data set. Di sini dataku sama dengan bd data frame. Dataku sama .head. Di sini menampilkan 5 data yang muncul paling atas. Kemudian split dataset menjadi training set dan testing set. Di sini menggunakan library from scalar dengan mengimport fungsi train, test, split dengan menggunakan variabel xtrain, xtest, ytrain dan ytest sama dengan train, test, split. Di mana test di sini menggunakan 0,2 yang berarti menggunakan data berjumlah 140 data yang merupakan data testing nantinya dan 560 merupakan data training. Dari keseluruhan data yang saya gunakan adalah 700 data. Kemudian melakukan fitting dengan mengimport scalar.linear model dan linear impression. Regression sama dengan linear regression dan regression fit menggunakan data xtrain dan ytrain. Kemudian memprediksi hasil testset. Ypred sama dengan regression.prediction sama dengan xtest. Di sini menampilkan 140 data testing yang ada. Selanjutnya, visualisasi data untuk menampilkan diagram berat beras dan harga jual. Di sini diagram grafik ini memiliki judul berat beras versus harga jual, di mana X label berat beras menggunakan satuan kilo dan Y label di sini harga jual menggunakan satuan juta. Kemudian visualisasi hasil prediksi pada training set. Yang pertama menentukan ukuran diagram. Di sini menggunakan 10,8 dan kemudian pada testing data menggunakan observasi xtrain dan ytrain pada warna hitam dan pada garis merah di sini menggunakan ytrain, regression, prediction, xtrain. Kemudian memberi judul. Di sini berat beras terhadap harga jual training set dengan X label merupakan berat beras dan Y label merupakan harga jual. Kemudian menampilkan plot.show. Ini merupakan grafik berat beras terhadap harga jual pada training set. Kemudian visualisasi hasil prediksi pada test set sama halnya dengan training set. Pertama kita menentukan ukuran diagram. Di sini sama menggunakan 10,8 dan plate sketcher di sini menggunakan xtest karena kita akan prediksi test set. Ytest dengan warna garis berwarna hitam. Kemudian garis berwarna merah di sini menggunakan xtest, regression, prediction, xtest. Kemudian kita akan memberikan judul dan label berat beras terhadap harga jual, di mana X merupakan berat beras, Y label merupakan harga jual beras. Kemudian menampilkan grafiknya. Ini merupakan grafik dari test set berat beras terhadap harga jual. Setelah menjelaskan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa harga beras saat ini dapat dipengaruhi oleh berat beras yang ada dan berat beras yang dimiliki saat ini, meskipun harga yang relatif berbeda, memiliki faktor pendukung lain dalam penentuan harga jual beras tersebut. Dan contoh kasusnya seperti permintaan di suatu wilayah yang sangat tinggi, maupun seperti pandemi saat ini yang memerlukan energi yang lebih untuk menjaga kesehatan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.